Baik, di sini kami dari kelompok 1 dengan materi organisasi awal pergerakan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan di komen YouTube kami. Baik, di sini saya Dila Indah Fitriani nomor absen 2 akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 9 yaitu Ida. Dengan pertanyaannya yaitu, ancaman apa yang didapat oleh pemerintah kolonial Belanda ketika Sarekat Islam berkembang begitu pesat? Baik, jawabannya yang bisa saya berikan yaitu, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan nama dan tujuan dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, yang membawa dampak positif bagi Sarekat Islam berupa pesatnya cabang-cabang Sarekat Islam di berbagai daerah di Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, anggota Sarekat Islam juga berkembang dengan pesat. Inilah yang paling ditakutkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yakni berkembangnya organisasi nasional yang melakukan perlawanan dan merosotnya pengaruh pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat Indonesia yang mulai merasa tertekan dengan ketamakan pemerintah kolonial Belanda mulai beranjak melakukan perlawanan dengan bergabung di organisasi Sarekat Islam. Tidak jarang, pergerakan Sarekat Islam mengalami persinggungan dengan pemerintah kolonial Belanda. Dan faktanya yaitu, Sarekat Islam merupakan organisasi pertama di Indonesia yang mampu menarik ribuan anggota dalam waktu yang singkat. Nah, selain itu, Sarekat Islam ini juga pernah mengirimkan wakilnya dalam Dewan Rakyat dan ikut berperan penting dalam Radikal Konsentrasi, yaitu sebuah perkumpulan yang bersifat radikal. Pemerintah kolonial juga dianggap mulai mengarah ke gaya kapitalisme, sehingga banyak rakyat yang melakukan pertentangan. Kemudian alasan lainnya yaitu, Sarekat Islam ini juga menimbulkan ancaman yang besar untuk perkembangan ekonomi Belanda. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi Belanda setelah diketahui bahwa Sarekat Islam akan melakukan kerjasama dengan organisasi niaga Cina yang bernama Kongsing. Sarekat Islam juga memiliki basis kegiatan yang beroperasi di pasar, sehingga ketika di pasar, Sarekat Islam dapat memperoleh dana untuk meningkatkan gerakannya. Baik, sekian dari jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan dari Ida. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Puspa Dewi, nomor absen 17 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 3, yaitu Kesa. Mengapa pergerakan Budi Utomo semakin lama semakin bergeser ke dalam bidang politik? Pergerakan Budi Utomo semakin lama semakin bergeser ke bidang politik karena adanya pengaruh dari organisasi pergerakan lainnya yang bercorak politik, seperti contohnya organisasi Inisiatif Partij dan organisasi Sarekat Islam. Pada awalnya, tujuan Budi Utomo adalah menjamin kemajuan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Kemajuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Namun, semakin lama, organisasi Budi Utomo mengarah ke bidang politik dengan menempatkan perwakilan di Volksraad atau Dewan Rakyat, lembaga perwakilan di Hindia Belanda yang dibentuk pada tahun 1918. Wakil Budi Utomo di Volksraad adalah Mas Ngabehi Dwijosowojo dan Raden Sastrowijono. Dengan mengirim perwakilannya ke Volksraad ini, Budi Utomo mengambil jalan kooperatif atau kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam tujuan mencapai kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Niputu Prastikarani, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yaitu Septi dengan pertanyaan yaitu, kenapa syarikat Islam berkembang pesat dianggap ancaman oleh Belanda? Jadi, dengan seiring berjalannya waktu, anggota syarikat Islam juga berkembang dengan pesat. Hal inilah yang paling ditakutkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yakni berkembangnya organisasi yang melakukan perlawanan dan merosotnya pengaruh pemerintah kolonial Belanda. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tetapi dalam kegiatannya
Syarikat Islam menaruh perhatian-perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Artinya, syarikat Islam memiliki jumlah anggota yang sangat banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintahan kolonial Belanda. Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya Syarikat Islam Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, Syarikat Islam berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Wokrat tahun 1917. Sekian dari jawaban yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Puspita Dewi, nomor absen 17 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu Priangga. Mengapa pihak Belanda melarang pendirian Initie-Partij? Pihak Belanda melarang pendirian Initie-Partij dikarenakan Initie-Partij bertujuan untuk menyatukan semua golongan masyarakat Indonesia dalam semangat nasionalisme menuju Indonesia merdeka. Program kerja Initie-Partij yang bercita-cita untuk mewujudkan Indonesia merdeka, tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul Als ik in Nederlander was, antara lain menyindir kolonial Belanda yang tidak berperan dan tidak tahu malu karena meminta bantuan bangsa Indonesia yang sudah miskin karena dijajah.